Assalamualaikum dan halo semuanya. Semoga kalian selalu sehat dan dilancarkan segala rezekinya dimanapun kalian berada. Film yang akan kita bahas kali ini berjudul Manfaat Murders yang rilis di tahun 2024. Film ini merupakan film misteri India yang diangkat dari kisah nyata berdasarkan kejadian pembunuhan di tahun 1973. Disutradarai oleh Asis Avinash Bende, Manfaat Murders adalah film Marathi yang dibintangi Ashutosh Gowarikar sebagai tokoh utamanya. So, untuk lebih jelasnya langsung aja kita masuk ke alur ceritanya. Film dimulai dengan memperlihatkan perwira senior bernama Ramakan Kulkarni yang tengah memberikan kuliah kepada anggota polisi. Ramakan mengatakan jika dalam menangani kasus pembunuhan mereka harus dapat menemukan pola yang tepat. Dan hal itu dilakukan agar kasus yang ditangani tuntas dengan baik. Terlihat jelas jika Ramakan merupakan seorang perwira yang sangat pintar. Dengan insting dan pengalaman kerjanya, Ramakan sudah banyak berhasil memecahkan kasus-kasus rumit. आपण सतत करत राहणं आवश्यक आहे. Manfaat sebuah desa dengan Dewan Kota Distrik Parbhani, negara bagian Maharashtra, tepatnya 8 Oktober 1973. Terjadi pembunuhan kepada seorang wanita bernama Rajasti. Perdana Menteri memberikan instruksi langsung kepada Ramakan untuk mengusut kasus kejahatan. Dan usut punya usut, kematian Rajasti adalah pembunuhan ke-7 dalam kurun waktu 18 bulan. Yes, sir. Bersama asistennya bernama Fakatkar, Ramakan berangkat ke desa Manfaat dengan menggunakan kereta ekonomi. Dan di sana mereka mulai membahas beberapa detail tentang 7 kematian para korban. Di mana diantaranya adalah 4 gadis kecil dan 3 wanita dewasa. Mereka dibunuh menggunakan kapak dan sebagian lagi dibunuh menggunakan batu besar. Namun yang anehnya para pelaku juga merusak bagian kemaluan korban, merobeknya dan mengambil darah sehingga hal tersebut tampak seperti ritual okultisme. कुठल्यातरी अघोरी उपासनेसारखं हर्षीसारख्या तीक्ष्ण हत्याराने निर्गुण ही केस आपल्याला जडजात. Tiba di desa Manfaat, Ramakan disambut inspektur lokal bernama Syukla dan inspektur Pongse. Di tengah perjalanan, Pongse mengatakan jika mereka sempat menangkap 2 pelaku mencurigakan bernama Utamrao dan istrinya Rukmini. Utamrao adalah kepala desa Manfaat yang memiliki bisnis minuman keras ilegal. Ia berpisah dengan istri pertamanya dan kemudian menikah lagi dengan Rukmini. Rumor kuat mengatakan jika di bawah pohon pipal yang ada di kediaman Utamrao terdapat harta karun yang sangat banyak. Dan pasca 3 pembunuhan pertama, Utamrao selalu melakukan ritual untuk mencari tahu tentang kebenaran tersebut. Utamrao dan Rukmini dicurigai sebagai pelaku di 4 pembunuhan pertama. Namun setelah mereka berada di penjara, kembali terjadi 3 pembunuhan lainnya yang akhirnya membuktikan jika keduanya bukanlah pelaku sebenarnya. ते सध्या दोघंही परभणीत असतात. त्यामुळे त्यांचा मॅजिस्ट्रेटना आमचे पुरावे सॉलिड वाटले नाही. Saat ini Utamrao dan Rukmini masih menjadi tahanan pengadilan dan menetap di kota Parbhani. Namun setelah mendapatkan pembebasan dari pengadilan, maka mereka akan kembali ke desa Manfaat. फिरला की मग तुम्ही जावा तुमच्या मानवतला. Dengan tidak membuang banyak waktu, Ramakan bersama personel polisi Manfaat yang salah satunya adalah Inspektur Paranje bergegas mendatangi TKP pembunuhan pertama. Gayabai umur 8 tahun bermain mencari batu menemani sang kakak menggembala sapi. Dan di saat yang bersamaan perhatiannya tertuju kepada suara misterius. Namun setelah mengikuti suara tersebut, ia malah disekap dan jasadnya ditemukan di malam hari. Berjalan beberapa meter ke belakang, Ramakan melihat sebuah batu persembahan yang disebut warga lokal sebagai kuil Pandira. Menurut cerita leluhur, di bawah kuil tersebut terdapat harta karun yang sangat banyak. Namun jika ingin menemukannya, pemilik tanah biasanya menggunakan jasa seorang peramal. Dan salah satunya adalah Kacupaku, peramal yang sangat terkenal di desa Manfaat. काचूपाकू असा गावकऱ्यांचा समज असणार. बरोबर सर. Pulang dari ladang bersama sang ibu, seorang gadis kecil mencuci kaki sebelum masuk rumah. Dan tanpa disangka pria parubaya malah menculik dan membawanya kabur.
Nasib baik sebelum terjadi hal yang tidak diinginkan, penculikan tersebut berhasil digagalkan oleh warga. Dan menyangka jika yang ditangkap adalah pelaku pembunuhan yang diburu, warga langsung mengambil tindakan untuk mengeksekusi si pria tersebut. Di kantor polisi, Ramakan yang sudah mendapatkan kabar langsung bergegas mendatangi lokasi. Melepaskan beberapa tembakan, Ramakan berhasil menggagalkan aksi main hakim sendiri dan membawa si pria untuk diinterogasi. Dengan penuh kejujuran, pria bernama Bansi mengatakan jika dia bukanlah pelaku pembunuhan. Ia hanya melakukan penculikan lantaran dirinya adalah seorang pedofil. Samindri yang merupakan kakak kandung Rukmini dipercaya mengelola bisnis minuman keras selama keduanya menjadi tahanan. Dan tanpa diketahui siapapun, mereka ternyata menyuap Inspektur Paranje untuk melancarkan bisnis haram tersebut. Selesai memberikan sejumlah uang, Samindri didatangi seorang pria yang ternyata adalah Kacu Paku. Dan dari percakapan singkat mereka terlihat jika Samindri memberikan tugas yang sangat penting. Di hari berikutnya, Ramakan mendatangi TKP pembunuhan kedua. Korban bernama Sakila, umur 12 tahun, dibunuh pada tanggal 17 Januari 1973. Korban yang sedang mengumpulkan kayu bakar didatangi seorang pria misterius. Dan setelah memberikannya roti, orang tersebut langsung mencekik Sakila dan menyenderkan tubuhnya di bawah pohon. Lagi-lagi di pembunuhan kedua, pelaku meletakkan jasad korban di dekat kuil Pandira. Sehingga dengan begitu kecurigaan Ramakan terhadap paranormal yaitu Kacu Paku semakin besar. Di sisi lain, dalam investigasi yang dilakukan, Ramakan menyadari seseorang sedang membuntuti mereka. Dan untuk mengetahuinya, ia pun memberikan perintah kepada Syukla agar mencari tahu siapa orang tersebut. Samindri memiliki seorang anak perempuan bernama Kamlai. Menjadi seorang siswi di sekolah dasar, gurunya bernama Jasmine mengatakan jika Kamlai adalah anak yang sangat pintar. Pria pengantar susu bernama Tukia muncul dan membuat Jasmine terhibur. Dan sedikit informasi, Tukia adalah yatim piatu yang sedari kecil sudah menjalani kehidupan yang sangat keras. Berasal dari suku yang sama dengan Rukmini dan juga Samindra, Tukia selalu diperhatikan dan diberikan pekerjaan oleh keduanya. Di kasus pembunuhan pertama, Ramakan menemui pemilik tanah bernama Tuan Serirang. Dan setelah berbicara panjang lebar, beliau setuju memanggil Kacu Paku untuk melakukan ritual di depan kuil Pandira. Malam hari, Samindri sangat terkejut begitu melihat Kamlai menggambar seorang pria memegang kepala manusia di depan sebuah pohon. Dan di sisi lain, Ramakan menemukan boneka guna-guna di bawah tempat tidurnya yang diselundupkan pria misterius. Kepolisian Manfaat kembali digemparkan dengan tewasnya seorang pria pengantar susu yang baru saja mengalami kecelakaan. Melakukan pemeriksaan TKP, Syukla menemukan sebuah fakta di mana susu yang dibawa korban mengandung minuman keras ilegal. Dan mengetahui jika korban bekerja di pabrik susu Janaki Dairy, Syukla langsung bergegas melakukan penyelidikan. Masuk secara diam-diam, Syukla malah menemukan beberapa orang menyelundupkan minuman keras di bawah perintah Samindri. Namun tidak mau terlalu gegabah, Syukla memutuskan menunggu waktu yang tepat untuk melakukan penangkapan. Di tengah ritual yang sedang berlangsung, Paranje malah membuat kesalahan dengan menghidupkan senter ke arah Kacu Paku. Dan alhasil karena kecerobohannya, Kacu Paku berhasil melarikan diri dari jebakan polisi. Di tempat lain, Syukla berhasil melakukan penangkapan kepada Samindri yang tengah mengemas minuman keras. Namun saat akan membawanya, Sesaba yang merupakan pemilik Janaki Dairy malah mengatakan jika usaha minuman keras tersebut adalah miliknya. Dalam penangkapan tersebut, Syukla juga berhasil mendapatkan informasi yang sangat penting dari Samindri.
Ia mengatakan alih-alih melakukan penangkapan kepada mereka, Sukla harus tahu jika Paranje telah menerima suap untuk melancarkan bisnis minuman keras tersebut. Setelah mengajukan banding di pengadilan, Utamrao dan Rukmini kini dibebaskan dari status tersangka. Dan tanpa menunggu lama, keduanya kini kembali ke kediaman mereka yang ada di Desa Manfaat. Kegagalan polisi dalam membuktikan jika Utamrao bukanlah tersangka pembunuhan ternyata menarik perhatian media. Dan salah satunya adalah jurnalis frontal bernama Sesrao yang merupakan adik kandung Utamrao. मोठे माशे जरा तिकडे बी लक्ष द्या पत्रकार. Di tengah diskusi yang sedang mereka lakukan, Sukla akhirnya mengatakan jika Paranje terlibat dalam aksi suap bisnis minuman keras. Dan karena kesalahannya, ia harus menerima hukuman mutasi dari Departemen Kepolisian. जानकी डेअरीवर धाड टाकली तर शेषाबाई तोंडावर म्हणाल ती. Tiba di rumahnya, Rukmini mengeluarkan kantongan tanah dari dalam saku. Dan selanjutnya ia kemudian menuangkannya dan menyembah pohon pipal yang ada di halaman depan rumah mereka. Sukla memberitahu jika pria misterius yang sempat membuntuti mereka di TKP pembunuhan bernama Sangkar. Dan kabar pentingnya, Sangkar dahulunya adalah orang kepercayaan Utamrao dalam menjalankan beberapa bisnis ilegalnya. शंकर नाव आहे त्याचं. Agar investigasi yang dilakukan sesuai rencana, Ramakan memberi perintah kepada seorang polisi jujur bernama Nawate. Dan apapun informasi yang didapatkan Nawate nanti, ia harus melaporkannya secara pribadi. Tukia memberitahu keinginan terbesarnya kepada Jasmine jika ia ingin sekali menjadi seorang aktor teater. Namun karena kehidupannya yang pernah menjadi narapidana, ia pun sadar jika hal tersebut tidaklah mungkin. Sedikit informasi, Jasmine dan Tukia ternyata memiliki hubungan yang sangat dekat. Setelah ditinggal mati oleh sang suami, Jasmine kini hanya hidup sendiri dan memenuhi kebutuhan dengan menjadi seorang guru. 21 Februari 1973, wanita dewasa bernama Sugandabai menjadi korban pembunuhan ketiga. Dirinya yang sedang membawa tong air tiba-tiba saja dilempar kapak oleh dua pria misterius. Dan setelah tepat mengenai kepalanya, salah satu pelaku menghancurkan wajah korban dengan menggunakan batu besar. Nazima berumur 9 tahun adalah wanita yang menjadi korban pembunuhan keempat di tanggal 13 April 1973. Setelah diberikan tumpangan oleh dua pria misterius, ia kemudian dibunuh dengan sangat kejam. Jari kelingking Nazima dipotong dan salah satu dadanya disayat menggunakan pisau. Dan yang lebih parahnya lagi, kepala Nazima dipenggal dan tidak ditemukan sampai sekarang ini. Pongse mengatakan perbedaan terbesar dalam 4 pembunuhan yang terjadi ternyata di pembunuhan ketiga dan keempat tidak ditemukan adanya aksi pemerkosaan. Sedangkan di pembunuhan pertama dan kedua, pelaku lebih dulu melakukan aksi pemerkosaan sebelum benar-benar mengeksekusi para korban. करेक्ट. पण याहीपेक्षा एक मोठा फरक प्रायव्हेट पार्ट्सवर ना शार्प ऑब्जेक्टनी जखमा केल्या होत्या. Seiring berjalannya waktu, kepolisian berhasil menemukan keberadaan kacu paku yang bersembunyi di pinggiran desa. Dan tanpa menunggu lama, Ramakan langsung memberikan perintah untuk melakukan penangkapan. Sebelum benar-benar dibawa ke kantor polisi, kacu paku lebih dulu diarak di hadapan warga desa. Dan hal tersebut bertujuan agar ia tidak berani melakukan kejahatan di kedepan harinya. Ambadas yang dahulunya adalah tangan kanan Paranje mengatakan jika sebenarnya kepolisian pernah mendapatkan surat kaleng setelah kasus pembunuhan kedua. Namun karena tidak peduli atau ada yang disembunyikan, Paranje malah memerintahkannya membuang surat tersebut. 2 खून झाल्यावर पोलीस स्टेशनला एक नेनावी पत्र आलं. Setelah dibaca, isinya adalah sebuah mantra yang bertuliskan 11 pembunuhan, seekor kambing dan juga bumi. Setelah tiba di kantor polisi, Ramakan tidak langsung melakukan interogasi kepada kacu paku. Ia mendiamkannya dalam kurun waktu 24 jam agar jika ditanya nanti kacu paku mau berterus terang terkait kejahatan yang sudah dilakukannya.
Di sisi lain, Nawate yang ditugaskan melakukan investigasi mendapati jika Sankar adalah seorang pecandu alkohol. Dan karena tidak memiliki uang yang cukup, ia pun tidak bisa membelinya. Mengambil celah dari keputusasaannya, Nawate mendekati dan memberikan sebotol minuman keras. Dan selanjutnya setelah berbincang panjang lebar, terkuaklah sebuah fakta yang sangat mengejutkan. Sankar buka suara dan mengatakan jika 7 pembunuhan di Desa Manfaat ada kaitannya dengan imbalan 15 rupiah dan sebotol minuman keras. Namun belum sempat memberitahu kelanjutannya, Sankar malah pingsan karena sudah sangat mabuk. Setelah mendapatkan tekanan mental dari Ramakan, Kacupaku akhirnya jujur mengatakan jika dia bukanlah pelaku pembunuhan. Dirinya memang melakukan ritual namun tidak pernah mengorbankan manusia, melainkan hanya seekor kambing. Kacupaku menambahkan jika paranormal di distrik Parbani sebenarnya bukanlah dia seorang. Ada 3 orang lagi yang diantaranya adalah Rasul Patan dari Dusun Jintur, Ijapat dari Dusun Kadi, dan terakhir Salim Ganpat dari Dusun Pingli. जिंतूरला रसूल पठाण आहे, खडीला Namun yang perlu diketahui, ritual yang mereka lakukan sebenarnya bukanlah sesuatu hal yang benar. Ritual tersebut adalah penipuan yang jika sepemilik tanah mempercayainya, maka mereka akan mendapatkan imbalan yang sangat banyak. Wanita dewasa bernama Kalafati umur 30 tahun menjadi korban pembunuhan kelima di tanggal 29 Juni 1973. Saat sedang mengambil potongan kayu bakar di bawah jembatan, 2 pria misterius menjatuhkan batu besar tepat mengenai kepalanya. Suami korban bernama Kisan Rao mengatakan jika jasad Kalafati tidak ditemukan di bawah jembatan. Tubuhnya ditarik ke daerah hutan dan diletakkan di salah satu kuil Pandira. Halimah, gadis kecil berumur 10 tahun, menjadi korban pembunuhan ke-6 di tanggal 13 Juli 1973. Korban yang baru saja selesai membantu orang tuanya diculik oleh 2 pria misterius. Sang ayah bernama Malik mengatakan jika jasad Halimah ditemukan 2 hari setelah dirinya menghilang. Dan yang terkejutnya di tubuh Halimah terdapat 48 luka sayatan. Malam hari, gadis kecil bernama Puja diculik oleh pria misterius yang menggunakan sebuah topeng hantu. Dibawa ke dalam hutan, pria tersebut menyebut dirinya Daria Bua dan ini adalah pembunuhan yang ke-8. Namun tanpa disangka pembunuhan tersebut tidak jadi dilakukan. Si pria misterius hanya menancapkan pisau di batang pohon dan meninggalkan Puja dalam keadaan ketakutan. Di hari selanjutnya, kepolisian kembali digemparkan dengan penemuan jasad seorang anak laki-laki yang tewas di daerah pertambangan. Tewas dengan wajah hancur akibat pukulan benda tajam, korban yang diidentifikasi bernama Kondia langsung dievakuasi dan dikirim ke laboratorium forensik. Alih-alih menemukan pelaku di 7 pembunuhan sebelumnya, Ramakan malah kecolongan dengan aksi pembunuhan yang baru saja terjadi. Dan oleh sebab itu, Menteri Dalam Negeri meminta agar Ramakan segera menyelesaikan kasus tersebut dalam kurun waktu 1 minggu. Pria misterius yang menyebut dirinya sebagai Daria Bua kini ditangkap oleh warga saat sedang melakukan pemeriksaan. Dan tanpa disangka, pria yang ada di balik topeng tersebut tak lain adalah Tukia. Tukia dibawa ke kantor polisi dan diinterogasi secara habis-habisan. Namun walaupun begitu, ia bersikuku tutup mulut dan tidak mau memberitahukan tentang kasus pembunuhan yang terjadi di Desa Manfaat. Sukla yang melakukan penyelidikan terkait kematian Kondia menemukan fakta baru dari kakak korban bernama Sanju. Sanju mengatakan jika ia dan Kondia adalah putra Sesabai, pemilik Janaki Dairi yang pernah ditangkap oleh polisi. Dan faktanya selama ini Kondia merupakan penjaga kambing milik Samindri. Di hari menghilangnya korban, Sanju mengatakan jika adiknya sempat meminta tolong lantaran Samindri memerintahkannya mencari seekor kambing yang menghilang. Dan ternyata kambing tersebut berada di daerah tambang yang menjadi tempat ditemukannya jasad Kondia. Fakta lain yang juga terungkap, Kondia dan Sanju ternyata adalah ponakan kandung dari Sopian.
Dan Sopian merupakan kaki tangan dari Uttam Rao dan juga Rukmini. Di penyelidikan selanjutnya, Nawate kembali mendatangi Sangkar yang masih kesusahan membeli minuman keras. Dan setelah menyuguhkan beberapa botol, Sangkar akhirnya menyampaikan sebuah fakta baru. Di bawah pengaruh alkohol, Sangkar mengatakan jika 7 pembunuhan di Desa Manfaat berkaitan dengan paranormal bernama Salem Ganpat. Namun sebelum melengkapi ceritanya, Sangkar lagi-lagi pingsan lantaran sudah sangat mabuk. Tanpa menunggu lama, Ramakan segera menugaskan Fakatkar melacak keberadaan Salem Ganpat yang ada di Dusun Pingli. Akan tetapi setibanya di sana, sang istri malah mengatakan jika suaminya sudah tidak berada di rumah selama 8 bulan. Di kantor polisi, Jasmine yang mengetahui kabar penangkapan Tukia datang melakukan pembelaan. Namun setelah Ramakan menjelaskan semuanya, Jasmine baru tahu jika Tukia menyembunyikan sesuatu darinya. Terkait pembunuhan yang terjadi di Desa Manfaat, Ramakan meminta Jasmine berbicara langsung dengan Tukia apakah ia terlibat di dalamnya. Akan tetapi setelah keduanya bertemu, Tukia memilih merahasiakan dan hanya mengatakan jika ia tidak bisa melawan sukunya sendiri. Seolah menemukan cahaya baru, kepolisian akhirnya bertemu saksi kunci dalam kasus kematian Kondia. Seorang anak bernama Babu mengatakan jika 2 hari lalu ia sempat bertemu Kondia yang sedang mencari kambing di daerah tambang. Sempat dimintai tolong, Babu menolak lantaran ia juga memiliki pekerjaan. Namun tanpa disangka saat akan meninggalkan lokasi tambang, Babu malah menyaksikan Samindri bersama 2 orang pria bersenjata tajam. Lantaran berasal dari sukunya sendiri, Samindri tidak macam-macam dan hanya mengancam Babu. Ia mengatakan jika pembunuhan Kondia dibeberkan kepada orang lain, maka Babu juga akan mengalami nasib yang sama. Selanjutnya 2 orang yang sudah diberikan imbalan minuman keras dan uang 15 rupiah langsung menewaskan Kondia dengan sebuah kapak. Di momen ini, Ramakan akhirnya bisa bernafas lega terkait pembunuhan yang terjadi di Desa Manfaat. Dan untuk proses selanjutnya, Babu diberikan pengawalan ketat agar besok ia bisa menyampaikan fakta yang dilihatnya kepada pengadilan. Di sisi lain, kabar ditahannya Babu ternyata sudah sampai ke telinga Samindri. Dan tidak mau semuanya menjadi runyam, ia pun menceritakan hal tersebut kepada Rukmini dan juga Uttam Rao. Keesokan hari, kepolisian sangat terkejut lantaran Babu telah menghilang dari rumah dinas. Dan mengetahui hal tersebut, Ramakan langsung memberikan perintah untuk melakukan penggeledahan. उत्तम राव, रुक्मिणी, समंद्री यांची घरं, शेतं Tanpa disangka saat semua tempat sudah ditelusuri, keberadaan Babu tak juga ditemukan. Dan akhirnya karena kehilangan saksi kunci, Ramakan sempat mendapatkan teguran keras dari media yang salah satunya adalah jurnalis Sesrao. इतके दिवस झाले तरी पोलिसांच्या काही हाती लागलेलं नाही, बरोबर? Di hari selanjutnya, Jasmine memberikan sebuah temuan penting yang dimana di buku pelajaran Kamla terdapat kalimat 11 kematian, seekor kambing dan juga bumi sama seperti isi surat kaleng yang dibaca sebelumnya. Dan untuk kedua kalinya, Ramakan meminta Jasmine berbicara dengan Tukia terkait maksud surat tersebut. Awalnya Tukia tidak mau terus terang karena ia masih memegang prinsip kesukuan. Namun sebelum Jasmine benar-benar kecewa, Tukia menyarankan agar melakukan penggeledahan di kediaman Sesrao. Tak butuh waktu lama, Ramakan yang sudah tiba bersama pasukannya langsung melakukan penggeledahan besar-besaran. Dan setelahnya mereka pun menemukan 2 pelaku pembunuhan Kondia dan juga Babu yang disekap di sebuah gudang. Karena tidak bisa mengelak lagi, Samindri akhirnya dipaksa berterus terang terkait 8 kasus pembunuhan yang terjadi di Desa Manfaat. Dan walaupun sudah mengakui pembunuhan Kondia, Samindri tetap tutup mulut terkait 7 pembunuhan sebelumnya. Di momen ini, Ramakan akhirnya menggunakan kejeniusannya dalam menangani kasus. Ia mengatakan jika Samindri tidak berterus terang, kemungkinan hukuman terberat akan dijatuhkan kepadanya. Namun jika Samindri berkata jujur, ia akan menjamin keselamatan Kamla, menanggung pendidikan, serta memberikan kehidupan yang layak untuknya di kemudian hari. तुझी मुलगी
कमळीचं काय कमळीची सगळी व्यवस्थापन करता येईल. Sadar jika Ramakan tidak main-main dengan ucapannya, Samindri akhirnya mau berterus terang terkait 7 pembunuhan tersebut. Ia mengatakan jika semuanya adalah perintah langsung dari Rukmini. मला जे माहिती ते समजा सांगायला. Semua berawal dari perselisihan Rukmini dengan anak kandung Utamrao dari istri pertama bernama Jayan. Jayan tidak suka jika sang ayah menikah lagi dengan Rukmini. Karena bagaimanapun setelah pernikahan mereka, Jayan tidak dianggap dan akhirnya harus berpindah tempat tinggal. Dalam sebuah momen, Jayan dan Rukmini bertengkar hebat hanya karena sebuah kayu jati. Saat itu Rukmini tidak memperbolehkan Jayan membawa benda apapun dari kediamannya. Karena hal tersebut dianggap terlalu berlebihan, Jayan langsung mengatakan jika semua harta kekayaan yang ada di rumah ini akan jatuh ke tangannya. Dan hal itu terjadi lantaran Rukmini tidak bisa memberikan keturunan atau istilahnya adalah mandul. Apa yang diucapkan Jayan sepertinya sangat membekas di hati Rukmini. Tidak mau hal tersebut menjadi kenyataan, Rukmini mulai melakukan banyak cara termasuk pengobatan tradisional sampai pengobatan medis dengan dokter ahli. Namun apa yang dilakukannya sepertinya tidak membuahkan hasil yang baik. Kehamilan yang diimpikan tidak akan pernah terwujud lantaran Rukmini sudah berhenti menstruasi sejak umur 35 tahun. Keesokan hari, Utamrao kedatangan paranormal bernama Salim Ganpat yang di pertemuan pertama mengatakan jika ia bisa mengobati penyakit Rukmini. Dan hal itu dibuktikannya dengan pamornya di kota Parbani yang terkenal bisa mengobati wanita mandul. Tanpa berpikir panjang, Rukmini langsung mengiyakan permintaan Salim untuk melakukan ritual. Dan setelah berbincang panjang lebar, keduanya pun sepakat untuk melakukannya di malam hari. Sebelum melanjutkan kisahnya, Ramakan meminta Samindri memberitahu di mana lokasi Salim Ganpat. Dan setelah mengetahui lokasi persisnya, Fakatkar bersama personil polisi lain langsung melakukan penangkapan. Dibekuk tanpa melakukan perlawanan, Salim Ganpat akhirnya digiring ke kantor polisi untuk diinterogasi. Dan melalui cerita yang disampaikan terkuaklah semua kasus pembunuhan yang terjadi di desa Manfaat. 18 bulan silam Salim Ganpat ternyata mendatangi kediaman Utamrao tak lain karena kabar dari Sangkar yang merupakan kerabat jauhnya. Keduanya berencana melakukan penipuan dengan mengadakan ritual palsu untuk mengatasi permasalahan yang dialami Rukmini. Agar rencana berjalan sempurna, Salim mulai melakukan ritual di bawah pohon pipal. Menggunakan Sangkar sebagai media, mereka seolah-olah berkomunikasi dengan makhluk gaib penunggu pohon tersebut. Saat berpura-pura kerasukan, Sangkar mengatakan jika ia bisa membantu Rukmini dengan 2 syarat. Yang pertama, Rukmini harus membuatkan rumah kecil di bawah pohon pipal dan melakukan persembahan di setiap pagi. Yang kedua, Rukmini harus bisa mempersembahkan darah segar yang diambil langsung dari bagian kemaluan wanita perawan. Dirasa syarat keduanya sangatlah sulit, Salim dan Sangkar sangat yakin jika hal tersebut sangat mustahil untuk dilakukan. Namun tanpa disangka, Rukmini malah menugaskan Sopian dan seorang pria bernama Yaswan. Dengan imbalan 15 rupiah dan sebotol minuman keras, Sopian dan Yaswan langsung melakukan pembunuhan. Dan korban pertama mereka adalah Gayabai umur 8 tahun yang dibunuh pada tanggal 7 Januari 1973. Dengan reaksi tidak percaya, Salim kembali melakukan ritual dengan menyiramkan darah Gayabai ke sekitar pohon pipal. Dan agar semakin meyakinkan, Salim meminta agar jasad korban yang dibunuh dipindahkan ke sekitaran kuil Pandira. Belum berhenti sampai di situ, Salim juga mengatakan jika satu korban tidaklah cukup untuk melakukan persembahan. Dan selanjutnya Rukmini kembali memerintahkan Sopian dan juga Yaswan melakukan pembunuhan kedua. Korban bernama Sakila umur 12 tahun dibunuh pada tanggal 17 Januari 1973. Namun tanpa disangka sebulan setelah melakukan 2 persembahan, Rukmini tak kunjung menstruasi dan hal tersebut membuat Utamrao menjadi sangat marah. Dengan nada kesal, Utamrao memanggil Salim untuk menjelaskan semuanya. Dan tanpa disangka, Salim mengatakan jika persembahan tersebut memang tidak akan berhasil lantaran korban sudah tidak perawan. Sambil menunjukkan surat kabar, Salim menambahkan jika 2 korban yang dibunuh ternyata telah diperkosa lebih dahulu.
Dan mengingat tingkah laku anak buahnya, Utamrao sangat yakin jika hal tersebut adalah perbuatan Yaswan. Namun walaupun begitu, Salem tidak tinggal diam. Ia kembali mempengaruhi Utamrao dan mengatakan jika di bawah pohon pipal terdapat banyak harta karun yang sangat melimpah. Sambil mengucapkan sebuah mantra 11 kematian, seekor kambing dan juga bumi, Salem menambahkan jika penunggu pohon pipal tidak meminta darah perawan lagi. Ia hanya meminta darah wanita apapun statusnya. Walaupun awalnya Utamrao tidak setuju, namun Rukmini mengatakan jika tidak ada salahnya mereka mencoba. Dan akhirnya setelah sepakat, pembunuhan ketiga kembali terjadi dan korbannya adalah wanita dewasa bernama Sugandaba yang dibunuh di tanggal 21 Februari 1973. Tidak berhenti sampai di situ saja, Salem juga meminta Utamrao melakukan pembunuhan keempat. Dan kali ini korbannya adalah Nazima berumur 9 tahun yang dibunuh di tanggal 13 April 1973. Agar ritual semakin misteri dan memberikan kesan gaib, Salim kembali mengadang-adakan syarat yang tidak masuk akal. Di pembunuhan Nazima, Salim meminta agar jari kelingking dan kepala korban dipenggal untuk dipersembahkan kepada penunggu pohon pipal. Namun sebulan setelah ritual berlangsung, Rukmini tak kunjung mendapatkan menstruasi. Dan begitu pula Utamrao, ia tidak menemukan adanya tanda-tanda harta karun di bawah pohon tersebut. Pada akhirnya setelah pembunuhan keempat, kepolisian yang dipimpin Inspektur Pongse menemukan adanya tanda-tanda ritual berdarah di kediaman Utamrao. Dan walaupun belum mendapatkan bukti kuat, Pongse langsung melakukan penangkapan kepada Utamrao dan juga Rukmini. Selama di penjara, keduanya tutup mulut tentang ritual yang dilakukan oleh Salem Ganpat. Bahkan agar muncul alibi baru, Rukmini meminta Samindri melakukan beberapa pembunuhan lagi. Di momen ini terungkap jika Samindri memiliki kedekatan dengan Sopian. Namun saat akan memintanya melakukan pembunuhan, Sopian langsung menolak dan akhirnya tugas tersebut jatuh ke tangan Tukia. Merasa berhutang budi dengan kebaikan yang diberikan Rukmini dan juga Samindri, Tukia tidak bisa menolak dan akhirnya mau melaksanakan perintah. Bersama seorang rekannya, ia pun melakukan 3 pembunuhan yang korbannya adalah sebagai berikut. Yang pertama, Kalafati umur 30 tahun menjadi korban pembunuhan kelima di tanggal 29 Juni 1973. Yang kedua, Halimah, gadis kecil berumur 10 tahun, dibunuh di tanggal 13 Juli 1973. Dan terakhir, wanita dewasa bernama Rajasti, dibunuh di tanggal 8 Oktober 1973. Terkait Kondia, Samindri mengatakan jika pembunuhan tersebut juga perintah langsung dari Rukmini. Karena bagaimanapun selama ini korban adalah perempuan. Dan Rukmini berniat mengalihkan perhatian polisi dengan memunculkan korban baru, yaitu seorang lelaki. Intinya semua pembunuhan yang terjadi di Desa Manfaat terjadi karena ambisi Rukmini yang ingin memiliki keturunan. Ia tidak peduli walaupun syaratnya harus menghilangkan nyawa orang-orang tidak berdosa. Sebelum dibawa ke pengadilan, Samindri mengatakan jika ia mau memberitahukan semuanya lantaran mengkhawatirkan nasib Kamlay. Jika bersikukuh menyembunyikan kejahatan Rukmini, kemungkinan Kamlay akan mendapatkan tekanan mental jika hidup bersama mereka. Pria memegang kepala manusia di depan sebuah pohon yang digambar oleh Kamlay ternyata adalah ritual yang dilakukan oleh Salem Ganpat. Dan juga kalimat mantra yang ditulis di bukunya adalah kata-kata yang didengar Kamlay selama ritual tersebut berlangsung. Di akhir film, kepolisian akhirnya menetapkan Rukmini dan juga Utamrao sebagai tersangka utama. Mereka dijatuhkan hukuman mati, begitu pula dengan pelaku pembunuhan yang berkaitan dengan semua kejahatan tersebut. Dalam sebuah momen, Ramakan menepati janjinya dengan memberikan kehidupan yang layak untuk Kamlay. Berseragam baju sekolah, Kamlay tersenyum bahagia setelah Ramakan membawanya mengunjungi Samindri di dalam penjara. So, mungkin sampai di sini aja ya cerita kali ini. Makasih banyak yang sudah hadir. Jika ada kata-kata saya yang salah, mohon dimaafkan. Saya Ahmad pamit undur diri. Tetap hidup sehat. Thanks for watching and see you to the next video. Bye-bye.